Shalom saudara, dalam video sebelumnya kita belajar mengapa kita begitu sulit untuk melakukan hal yang baik dan yang benar, sekalipun kita tahu itu baik dan itu benar. Kuncinya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh dibebaskan dari ikatan dosa, dari kutuk dosa, kita dibenarkan, dikuduskan, sehingga kita memulai hidup baru bersama Kristus. Bagi Anda yang belum melihat, silakan Anda tonton di link di atas yang sudah disediakan. Saudara, kali ini merupakan kelanjutan pembahasan kita yang juga terambil dari kitab Mazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang kedua, di situ dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bukan hanya berbicara tentang ciri daripada orang benar yang memang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, tapi ini juga sekaligus rahasia bagaimana kita yang sudah dibenarkan, sudah ditebus, sudah diselamatkan ini bisa memelihara sebuah kehidupan sehingga kita bisa tetap melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Bukan hanya tahu bahwa itu benar dan itu baik, tetapi mampu bisa melakukannya. Selama kita jauh dari firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kelemahan, kita gampang dicobai, kita gampang jatuh, bahkan kita juga bisa kembali untuk melakukan hal yang kita tahu itu tidak baik dan tidak benar. Namun dengan kita terus merenungkan firman Tuhan, kita suka akan firman Tuhan, maka firman itu terus menumbuhkan iman kita, mengokohkan iman kita, sehingga menolong kita untuk cenderung taat kepada Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Dalam khotbah saya sering katakan, makin kita jarang membaca firman Tuhan, maka dorongan untuk taat makin lemah dan makin sulit kita taat. Tapi makin kita rajin baca firman Tuhan, maka dorongan untuk taat makin kuat dan kita memperoleh kekuatan. Kenapa? Karena iman kita makin kuat dan berakar, memungkinkan kita untuk kita bisa melakukan hal yang baik maupun hal yang benar. Hidup menjadi orang benar. Karena itu sangat penting untuk kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Tetapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, maka disitulah kita mengerti ada sebuah kekuatan di dalamnya. Berbicara tentang firman, ada 3 hal penting. Yang pertama itulah berbicara tentang pribadi Yesus yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah membebaskan saudara dan saya. Dan pribadi itulah di mana kita perlu bergantung hidup dekat dengan Dia. Firman itu menjadi manusia. Yang kedua, artinya Alkitab yang kita miliki saat ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita perlu terus belajar, kita membaca karena itu suara hati Allah. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana kita bisa mengerti, memahami kehendak Allah. Saya sering kali tanya balik, apakah engkau setiap hari membaca firman? Jika tidak, jangan tanyakan itu. Karena dengan membaca, merenungkan firman, maka kita dimungkinkan untuk memahami dan makin mengerti kehendak Allah. Karena itu sangat penting, nasihat ini juga dinasihatkan oleh Allah ketika Yosua dalam keadaan sangat gentar untuk menggantikan Musa. Dan dia katakan, jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, rahasia ini seringkali kita tidak pegang.
pentingnya firman Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berbicara tentang firman itulah berbicara tentang rema, di mana melalui Roh Kudus mengingatkan firman itu dalam hati kita, mengingatkan dalam pikiran kita. Sehingga kita ketika kita berjalan, ketika kita ada tantangan, ketika kita ada pencobaan, firman itu mungkin kita tidak membawa Alkitab, tapi apa yang pernah kita baca, maka Tuhan mengingatkan, merema dalam kehidupan kita. Mencegah kita untuk melakukan hal yang kita tahu bahwa itu tidak baik dan tidak benar. Mendorong kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Karena itu, bukan hanya kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan, diampuni, dibebaskan, dan dibenarkan. Tapi untuk memelihara kehidupan benar, maka rahasianya adalah kita memeliharanya dengan terus membaca, merenungkan, mentaati firman Tuhan. Saya yakin inilah rahasia yang Tuhan berikan. Dengan kita sungguh-sungguh melakukannya, maka hidup kita penuh dengan kemenangan. Kita tidak terus-menerus hidup dalam kejatuhan dosa yang sama. Kita dibebaskan, kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menolong kita untuk makin hidup menyenangkan hatinya, hati Allah. Tuhan memberkati.